Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak PJ Kepala Desa Kalimanah Wetan, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah, Ketua Takmir Masjid Al-Huda beserta segenap pengurus takmir masjid yang mulia ini, pewakif dan keluarga yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, para hadirin hadirat sekalian yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan berkah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri acara serah terima wakaf berupa tanah dan bangunan ke Masjid Al-Huda di Kalimanah Wetan ini, yang dilanjutkan. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa diamalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, rata-rata umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa tahun? Rata-rata umurnya umatnya Nabi Muhammad SAW berapa tahun? Berapa? 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun. Jenengan percaya? Percaya napa mboten? Percaya. Napa jenengan sampun survei? Jenengan sampun survei napa dereng? Dereng. Jeneng percaya? Mengamati. Mengamati kawit tahun pinten? Awit mien. Umatnya Nabi Muhammad SAW itu sejak beliau sallallahu alaihi wasallam ada sampai sekarang, berarti sudah berapa tahun? 1400 tahun. Apa jenengan sudah mengamati 1400 tahun? Atau pernah ada survei selama 1400 tahun? Belum. Belum ada survei. Tapi ada sumber yang lebih terpercaya daripada survei. Kita berani mengatakan rata-rata umurnya umatnya Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70 tahun. Kita berani menyebutkan angka 60 sampai 70 tahun karena kita punya sumber. Dan sumbernya ini lebih terpercaya daripada survei.
Kenapa? Karena sumber niki wonten mik liyane apa mboten niki? Wonten liyane napa namung setunggal niki? Mbok wonten serepe. Kenapa kita berani percaya 60 sampai 70 tahun? Kita jawab karena kita punya sumber. Sumber yang menyebutkan itu. Dan sumber ini lebih kredibel daripada survei manapun. Lebih terpercaya daripada survei manapun. Karena survei-survei yang ada di zaman kita ini mesti bener nopo wonten kelirune. Mesti bener nopo wonten kelirune? Akeh kelirune. Udu wonten kelirune, tapi nopo? Akeh kelirune. Cek. Kenapa survei-survei yang ada ini banyak kelirunya? Karena tidak sedikit survei-survei yang tidak objektif. Maksudnya pripun Ustadz? Tergantung sapa sing pesen. Nggih? Tergantung sapa sing pesen, sapa sing biayai. Geno mboten? Mulane survei niku kadang-kadang ngawur. Karena tergantung pesenane pripun. Nek pesenane wis kaya kiye ya manut sesuai dengan pesenan. Nah, sumber kita berani mengatakan usia Nabi Muhammad SAW, usia umatnya Nabi Muhammad 60 sampai 70 tahun bukan survei. Tapi sumbernya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi SAW mungkin napa mboten keliru? Hadis Nabi mungkin napa mboten keliru? Mboten mungkin. Kenapa tidak mungkin hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam keliru? Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sumbernya wahyu. Napa? Wahyu. Wahyu niku saking sinten? Saking Allah Subhanahu wa taala. Salah satu asmaul husnanya Allah, salah satu nama Allah yang mulia adalah Al-Haqqu. Napa? Al-Haqqu. Napa artinya Al-Haqqu? Yang maha bener. Maha bener niku artinya orang mungkin salah. Nabi SAW dapat hadis ini dari Allah. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran surat An-Najm. Surat apa? An-Najm. Ayatnya ayat 3 dugi sekawan. Ayat 3 sampai 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu. Sinten niku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek kula kali jenengan kadang-kadang bicaranya pakai nafsu napa mboten? Oh, malah mboten kadang-kadang. Malah sering. Bukan hanya bicara, berbuat pun kadang-kadang berdasarkan nafsu. Belum tentu loh, apa yang kita kerjakan lahiriahnya kelihatan baik, niatnya itu tulus, belum tentu. Kadang-kadang ada orang melakukan sesuatu berdasarkan apa? Nafsu.
Nafsu ingin menunjukkan genyong. Kuwi jenengane nafsu. Ingin menonjolkan diri, ingin menunjukkan eksistensi. Itu berarti berdasarkan nafsu. Tapi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ucapannya, perbuatannya tidak ada yang dorongannya nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi SAW tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Terus dari mana sumbernya? Allah melanjutkan, in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi SAW adalah wahyu yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Jadi kalau jenengan ketemu hadis dan hadisnya sahih, percaya napa mboten? Percaya. Tidak perlu kita itu kalau sudah dari Nabi SAW tidak perlu kita merasa ragu. Kalau berita dari selain Nabi SAW perlu kita cross check. Ya benar apa ora iki? Tapi kalau Nabi SAW yang menyampaikan sami'na wa ata'na. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW terkait dengan umur umat beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban, oleh Imam Al-Hakim dan juga Imam Al-Zahabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku itu rata-rata 60 sampai 70. Niki sinten sing ngendika? Rasulullah SAW. Berarti jenengan siap-siap nggih. Sing yuswane sampun 50 sanga. Siap-siap nggih. Pirang tahun maning? Ya mbuh ya. Apa mesti sing umure 50 sanga mati dhisit sedurunge sing umure 19 tahun? Mesti mboten? Ora mesti. Jadi jenengan sing umure nembe 19, 18 kuwi ora usah terlalu napa? Ora usah terlalu pede. Bluluk ana ora sing gigal? Bluluk wonten apa sing gigal? Kathah. Kelapa niku wonten sing bluluk, dhuwure bluluk napa? Napa? Cengkir. Napa malih? Degan. Terus bluluk, cengkir, degan, napa malih? Kiring. Terus wis. Kiring kuwi sing wis tuang nggih. Nomor setunggal napa mau? Bluluk, terus cengkir, degan, cengkir, kelapa tua. Kiring. Ya, kiring. Mbok salah kok. Nggih. Saya tanya sama jenengan. Antara 4 ini sing pada gigal paling akeh sing ndi? Bisa jadi malah degane. Ya. Apalagi kalau bulan Ramadan. Ya. Jadi sing degan-degan ki aja pada pede ki. Nah. Jadi Nabi SAW ini sedang berbicara rata-rata. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku itu rata-rata 60 sampai 70 tahun. Kemudian beliau melanjutkan wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Yang melewati usia 70 tahun niku sedikit.
Teng mriki sing paling sepuh yuswane pinten? Mbah pinten, Mbah? 80. Masya Allah. Ada di atas 80? Boten? Niki paling pol niki? Ibune, Bu, Mbah Putri, wonten sing dhuwure 80 napa boten? Wonten? Qalilun aqalluhum. Bahkan Nabi SAW mengatakan aqalluhum, sedikit banget. Makanya kan dari sekian yang hadir nuwun sewu yang 80 cuma satu. Sedikit banget yang lewat dari itu. Rata-rata 70 sampai rata-rata 60 sampai 70 tahun. Ustaz, aku lu pengen umurnya 200 tahun. Saged napa mboten? Saged napa mboten? Saged. Lho ki kepriye carane ku Ustaz? Bahkan jenengan umurnya bisa 500 tahun. Si kepriye ku Ustaz? Bagaimana caranya Ustaz? Nek 500 tahun sih kepriwe? Apa ora ya golek mlaku kepriwe? Sudah banyak yang berhasil umurnya lebih dari ratusan tahun. Saya kasih contoh. Salah satunya adalah seorang ulama namanya Imam Nawawi. Sinten? Imam Nawawi. Imam Nawawi itu lahir pada tahun 631 Hijriah. Pinten? 631. Diingat-ingat ya, nanti saya mau tanya. Ya. Ana ujian iki pengajian iki. Lahir tahun pinten? 631. Dan beliau wafat pada tahun 676. Pinten? 676. Lahir tahun 631. Meninggal tahun 676. Berarti yuswane pinten? 45 tahun. Jere mau 400 tahun. Betul usia beliau 45 tahun. Akan tetapi sampai sekarang nama beliau masih dikenang. Nama beliau masih dikenang. Sehingga sejatinya beliau itu sekarang ini sebenarnya seakan-akan masih hidup. Karena masih diingat oleh umat Islam. Kalau sekarang 1440 Hijriah. Beliau wafat tahun pinten wau? 676. Berarti pun pinten tahun le Imam Nawawi wafat? Sudah 764 tahun yang lalu. Sudah 7 abad beliau rahimahullah meninggal dunia. Sampai sekarang namanya masih diingat. Saya tanya sama jenengan. Banyak enggak manusia-manusia yang sudah 7 abad masih diingat namanya? Banyak atau tidak? Sedikit. Saya tanya sama jenengan. Buyute jenengan namanya sinten? Sinten? Mungkin masih ada yang bisa menyebutkan. Mungkin masih ada yang bisa menyebutkan. Buyut niku kan dure Mbah. Saya masih bisa. Bapak saya namanya Zaini Muhayyad. Allah yarham. Kakek saya namanya Kartameja. Buyut saya namanya Kartamenawi. Mandeg gudul ngono. Orang ngerti maning dure.
Dhuwure buyut napa? Canggah. Coba yang tahu nama canggahnya angkat tangan. Betul-betul. Padahal canggah itu paling cuma 200 tahun yang lalu, apalah nggak nyampe mungkin 150 tahun yang lalu. Sudah lupa. Akan tetapi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sampai sekarang namanya masih dikenang. Berarti beliau masih hidup. Makanya seorang penyair mengatakan, fadzikru lil insani umrun thanin. Manusia yang selalu dikenang, sejatinya dia punya umur yang kedua. Jadi umur asline niku Imam Nawawi pinten tahun? 45 tahun. Umur keduanya adalah mulai beliau wafat sampai sekarang, sampai entah sampai kapan. Beliau dikenang lewat apa? Lewat karya tulisnya. Ini saya bawakan salah satu contohnya niki. Niki salah satu kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi, namanya Riyadhus Sholihin. Pernah mireng? Pernah dengar? Kapan? Aduh, nembe. Ini buku sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Ya. Mulai dari Indonesia, Afrika, bukan hanya tersebar, tapi dikaji di masjid-masjid. Dari ujung timur dunia sampai ujung barat. Setiap memegang buku ini, yang dikenal, oh ini bukunya Imam Nawawi rahimahullah. Makanya ada pepatah Indonesia mengatakan gajah mati meninggalkan tulang. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan utang. Piye pepatah gawe dhewek ya. Meninggalkan nama. Aja ngarang ya. Gajah mati meninggalkan tulang. Ya, ada yang mengatakan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Tergantung namanya baik apa jelek. Ya. Tergantung namanya baik atau jelek. Yang namanya jelek ya yang dia tinggalkan nama jelek. Yang namanya baik ya yang dia tinggalkan nama baik. Berarti yang penting itu bukan sekedar meninggalkan nama. Tapi yang paling penting nama yang ditinggalkan itu baik atau jelek. Kalau sekedar meninggalkan nama, Abu Lahab juga meninggalkan nama. Malah wonten teng Al-Qur'an. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ya, cilaka Abu Lahab, cilaka. Masya Allah. Kenapa? Karena beliau selalu mengganggu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Ya, ganggu dakwah niku meninggalkan nama, tapi nama yang jelek. Ya. Fir'aun juga meninggalkan nama, tapi nama yang jelek. Ya. Karena Fir'aun ini mengganggu dakwahnya Nabi Musa. Yang kita inginkan adalah meninggalkan nama yang harum.
Tapi yang lebih penting dari nama yang harum itu adalah pahala. Kenapa? Pahala. Bukan sekedar namanya terkenal. Kalau sekedar namanya terkenal ya sebelum kita mati bikin prasasti, bikin kenang-kenangan. Akan tetapi yang lebih penting dari itu adalah apakah pahala kita tetap mengalir ketika kita meninggal atau tidak. Seandainya pahala kita tetap mengalir, maka berarti kita telah memiliki umur yang kedua. Sekarang bayangkan Imam Nawawi ini. Dengan kitab beliau Riyadhus Shalihin, dan perlu diketahui bahwa kitab beliau, karya tulis beliau itu enggak cuma ini. Ini cuma salah satunya saja. Banyak karya tulis beliau, salah satunya menjadi bestseller dunia. Bukan bestseller Kecamatan Kalimanah. Bestseller dunia. Nopo? Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi itu kumpulan hadis, jumlahnya 40 sekian. Itu menjadi bestseller buku sedunia. Itu salah satunya. Ada lagi buku yang beliau karang fikih. Ya, namanya Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Itu sekitar 25 jilid. Padahal usianya berapa? 40 tahun. Jenengan usianya berapa dan sudah berapa jilid? Wah, Ustaz, WA ku ge nasa dikumpulaken ge. Statusku nang Facebook nek dikumpulaken ge Ustaz bisa jadi buku. Iya, siapa sing maca? Maka Imam Nawawi ini setiap orang membaca bukunya, insya Allah pahala mengalir kepada beliau. Bayangkan, padahal sudah wafat 7 abad yang lalu, pahalanya tetap milik. Ini yang namanya amal jariyah. Ustadz, aku ya pengen Ustadz. Aku ya pengen. Tapi yang nganti seperene orang anak sejilid-sejilid tak Ustadz. Selembar be orang anak. Apa ada Ustadz peluang yang lain supaya saya juga bisa mendapatkan umur yang panjang, umur kedua setelah nanti saya meninggal dunia? Iya, ada kesempatan itu. Kesempatan itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sering kita dengar. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin." Ketika manusia meninggal dunia, maka amalannya semuanya putus kecuali pinten? 3. Pernah dengar hadis ini? Jangan bilang barusan loh. Sering, ya, hadis ini sering dibawakan oleh ustadz, oleh kiai, oleh mubaligh, sering. Ketika Bani Adam meninggal dunia, maka amalannya semuanya terputus kecuali pinten? 3. Apa 3 tersebut? Illa min shadaqatin jariyatin. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Baru yang ketiga, au waladin sholihin yad'u lahu. Yang ketiga, anak solih yang mendoakan orang tuanya. Pinten? 3. Nomor setunggal napa? Sedekah jariyah. Nomor kali? Ilmu yang bermanfaat. Nomor 3? Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Inilah umur kedua jenengan. Tergantung jenengan tabungannya yang 3 ini ada berapa. Semakin banyak, semakin ikhlas, maka umur jenengan semakin panjang.
Semakin tidak ada berarti jenengan rampung, meninggal, wis bubar. Ya. Maka coba sekarang, dari 3 ini kita sudah punya yang mana? Nomor 1, nomor 2, apa nomor 3? Apa telu-telune ora? Apa telu-telune iya? Nah, Masya Allah. Kita bahas dari yang pertama. Yang pertama kata Nabi SAW, shadaqatin jariyah. Sedekah yang mengalir. Jariyah niku artinya apa? Ngalir. Ngalir gue artinya apa Ustaz? Ngalir ya milih. Terus bedanya kalau sedekah biasa nopo Ustaz? Sedekah biasa gue pahalane ana tapi orang milih. Si kepriwe Ustaz? Contoh nggih. Jenengan kasih makan. Ada orang miskin, kelaparan, jenengan kasih makan. Dapat pahala apa mboten? Insyaallah nek ikhlas ya, dapat pahala. Ngesuk esi milih pahalane wis rampung. Wis metu. Itu namanya sedekah yang tidak jariyah. Sedekah sing jariyah niku kados pundi Ustaz? Contohnya nggih masjid. Contohnya nggih niki. Insyaallah. Sedekah apa? Jariyah. Kenapa kok jariyah Ustaz? Karena ini dipakai terus. Nuwun sewu. Sing wakaf masjid niki sinten nggih? Sinten? Pak Adnan apa Jainuddin? Oh nggih. Pak Adnan CS. Niki masjidnya. Oh nggih. Tanahnya, Masya Allah. Beliau itu sudah lama wafatnya. Sudah. Pinten aku njen urung lahir ya pun sedo nggih. Oh, dereng. Oh, dereng dangu. Kapan niku? 80-an? Sekitar itu. Bayangkan jenengan. Beliau wafat, masjid ini sudah berdiri kan? Sudah berdiri. Sampai sekarang. Masjid ini masih dipakai. Kita ngaji di sini, kita sholat di sini, kita zikir di sini, kita baca Quran di sini. Selama masjid ini dimanfaatkan untuk kebaikan, maka beliau yang mewakafkan tanahnya akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Jajal bayangkan, pahalanya pirang. Ustaz, kayane nyong ya nekon wakaf tanah semene ambane ya kayane orang duwe Ustaz. Lawong nyong be golek nginep nang perumahan mertua indah Ustaz. Alias numpang. Ya enggak mesti harus tanahnya. Mungkin jenengan nyumbang bangunannya. Wah, apa maning bangunannya? Ora kudu bangunan segeluntung. Jenengan bisane bata separo ya ora apa-apa. Bata napa? Separo. Bata siji pira? Pinten? Ya tergantung bata nopo. Ya rata-rata pinten? 1.000 ya. 1.000 madane. Separo bata pinten? 100. Napa jenengan boten saged nyisihaken 100 perak? Saged napa boten? Rokoke kuwi luwih larang. Nggih napa boten? Rokok setunggal pinten? Napa sampun kesupen? Alhamdulillah. Wis rampung, wis bubar nggih. Alhamdulillah. Rokoknya itu lebih mahal daripada batanya. Ayo kita pikirkan apa sedekah jariah kita. Semakin awet sedekah jariah yang kita tanamkan, maka pahalanya akan semakin lama. Sehingga selama masjid ini digunakan,
Selama itu pula insya Allah pahala akan mengalir kepada orang yang mewakafkan tanahnya dan orang yang ikut andil dalam membangun masjid ini. Maka sekarang coba jenengan pikirkan, kira-kira dari duit gaji jenengan ini sudah berapa persen? Sudah berapa persen yang kita gunakan untuk sedekah jariah? Sedekah jariah nopo namung masjid tok Ustaz? Enggak. Bisa juga sedekah jariah bentuknya nopo? Pesantren, pondok. Selain pondok ada lagi Ustaz? Ada. Nopo? Panti asuhan. Selain panti asuhan wonten Ustaz? Wonten TPQ dan ini Taman Pendidikan Al-Qur'an, Madrasah Diniyah, itu juga termasuk. Maka setiap ada jalan-jalan kebaikan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikutlah andil sedekah jariyah. Niki sing nomor setunggal. Nomor kali napa wau? Ilmu yang bermanfaat. Nek wonten ilmu yang bermanfaat berarti wonten sing tidak bermanfaat. Sing digoleti sing pundi? Sing bermanfaat. Ilmu sing bermanfaat niku sing kepripun Ustaz? Ilmu sing bermanfaat niku sing sumbere genah. Napa? Sumbere genah, manfaate genah. Napa? Sumbere genah, manfaate genah. Ilmu yang bermanfaat niku sing sumbere genah. Sumbere genah niku nggih Al-Qur'an. Kali napa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niku ilmu sing bermanfaat. Genah sumbere yaitu Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu yang bermanfaat sumbernya jelas, manfaatnya juga jelas. Apa manfaatnya? Manfaatnya mendekatkan manusia kepada Allah. Apal ayat Quran, apal hadis dereng cukup. Apakah hafalan kita terhadap ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW mendekatkan kita kepada Allah atau tidak? Setelah jenengan ngaji seperti ini, tambah dekat kepada Allah atau tambah jauh? Kalau tambah dekat, buktinya nopo? Ngesuk subuhane pada mangkat memejit. Ya, bareng ngaji malah kerainan, gue berarti ilmune urung manfaat. Ya, mulane kula matur kali Pak Tauhid, tolong labuhe sing gasik. Ya. Padahal saya sebenarnya mintanya pada maghrib. Ya. Tapi karena ada permohonan jauh-jauh gitu sulit pada maghrib, ya sudah tidak apa-apa pada isya. Tapi langsung ya berisya ya, walaupun belum datang, tidak apa-apa. Kenapa? Ben ora kewengen. Ana pengajian labuhe jam 11 bengi. Bubane jam pira? Jam 1. Terus ngesuk subuhane kepriwe? Iki pengajian kepriwe jajan? Ya. Ya. Labuhe gasik, bubare gasik. Mangkat subuhane gasik kayak gue. Udah labuhe telat, bubane telat, subuhane telat. Jadi ilmu yang bermanfaat niku sumbere genah, efeknya genah. Sumbere Al-Quran hadis, efeknya mendekatkan diri kita kepada Allah. Bagaimana supaya kita bisa memiliki ilmu yang bermanfaat? Ustadz, saya kayaknya gak bisa Ustadz kayak Imam Nawawi. Ini contohnya ilmu sing bermanfaat. Ini contohnya. Meninggalkan ilmu yang bermanfaat, dipelajari oleh kaum muslimin, mendekatkan mereka kepada Allah. Tapi kan aku nggak bisa Ustadz nulis buku seperti ini. Sudah, jenengan bisanya apa? Mulang ngaji,
Saged napa mboten? Mulang ngaji alif ba ta tha saged napa mboten? Ya Allah. Mboten saged. Ya mendinglah bisa Ustaz ya. Alif fathah a, alif kasrah i, alif dhamma u, a i u. Saged? Alhamdulillah gue diulangaken. Tapi kur kudu ngono Ustaz bisa. Ya. Ini juga termasuk ilmu yang bermanfaat. Ya. Kalau memang nggak bisa kayak Imam Nawawi yang nggak muluk-muluk, ajarkan Al-Quran huruf hijaiyah kepada anak-anak kecil yang ada di lingkungan kita. Ustadz, aku mau keliru Ustadz, aku belum bisa. Ya. Kalau jenengan belum bisa, paling tidak jenengan nguripi tepeki sing sampun wonten. Napa? Nguripi tepeki sing sampun wonten. Pripun Ustaz maksude? Lah gue guru-guru tepeki niku jajal jenengan suplai. Suplai apa nek? Danane. Ya. Pira sih guru tepeki sebulan? Pinten? Apa gratis? 1 selawe. Masya Allah. 1.000.000 sebulan. Saya tanya, artis niku gajine pira? Artis. Pira? 1.000.000 juta? Sing ngerti Kang ndi? Sewengi be 80 juta? Nauzubillahi min dzalik. 125 juta. Saya tanya, artis niku dandani napa ngerusak? Dandani napa ngerusak? Guru TPK dandani napa ngerusak? Sing dandani digaji 1.000.000, sing rusak digaji 1.000.000 juta. Mulane luwih akeh sing rusak. Dan kalau kita cuma mengeluh, orang menyelesaikan masalah, apa yang bisa kita lakukan? Oh, saya bisa bangunannya, bagus. Oh, saya bangunannya nggak bisa, saya uangnya nggak sampai segitu, tapi saya bisalah menyisihkan saben wulan 50.000. Lumayan. 50.000 ping pinten niki? Ping pinten niki? Nah, padane 100.000 100 bae. Berarti 50.000 ping 100 pinten? 5 juta. Nah, kira-kira ana ora guru TPK gelem mulang digaji 5 juta? Rebutan. Ya ora wong siji, 5 juta bagi 5 sejutaan. Mereka itu yang mendidik putra-putrine kulo kali jenengan. Kita seharusnya berterima kasih sama mereka. Mereka sudah mengorbankan waktunya untuk mendidik putra-putri kita. Sedangkan kita sendiri kadang-kadang tidak sempat untuk ngajari putra-putri kita. Idealnya sebenarnya orang tua sing mulang. Ideale. Mulanya nyuwun sewu kadang-kadang saya pribadi kadang-kadang kalau diminta ngisi gue mandan iya mandan ora. Bukan karena pelit, karena saya pengen mendidik anak saya. Mulang ngaji anak-anakku. Ora kur pinter mulang ngaji neng jaban-jaban tapi anaknya dewek kapiran. Enggak mau saya seperti itu. Aku pengen mulang ngaji anakku dewek. Makanya kadang-kadang saya nggak bisa nih jam sekian. Ini jadwal saya ngajar. Tapi kan tidak semua orang tua bisa. Sudah kita tidak bisa, ora tahu bayari guru TPK karepe bocah dadi bocah sing soleh, si kepriwe iki ya. Ilmu yang bermanfaat. Terus nomor 3 napa? Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Wah, ini PR kita semua ini. PR kita semua untuk menciptakan dengan izin Allah anak-anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan ini butuh perjuangan Bapak Ibu sekalian kami hormati.
Apalagi kita hidup di zaman banyak sekali serigala yang siap untuk menerkam anak-anak kita. Orang nana Ustaz serigala nang Kalimanah Ustaz. Serigalanya dalam bentuk yang menarik, tidak menyeramkan. Napa niku? HP. HP niku serigala, Pak. HP niku serigala, Bu. Seandainya yang ditonton niku sing ora bener. Kira-kira anak-anak SD pegang HP. Oh, bukan anak SD, anak PAUD pegang HP. Kira-kira sing ditonton pengajian apa-apa? Orang genah sing ditonton. Itu serigala itu. Ya. Pernah ada seorang syekh guru kami, Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili bercerita. Ada seorang bapak membawa anaknya ke dokter, ke rumah sakit. Dia bilang, "Dok, ini anak saya ini kenapa ya emosian?" Kenapa? Emosian. Si cilik tapi gawannya apa? Kesuh bae. Sulit dia untuk mengendalikan emosinya. Terus sama dokternya ini dibawa ke sebuah ruangan besar. Gede ruangannya. Dan di dalam ruangan itu banyak anak-anak seumuran dengan anak tersebut. Dan anak-anak yang di dalam ruangan itu banyak sekali. Apa kata dokternya? Bu, seluruh anak yang ada di ruangan ini kasusnya sama dengan anak jenengan. HP. Apa? HP. Gimana tidak emosional? Main game terus. Kalah maning, tuku pulsa. Kalah maning, tuku pulsa. Marah. Mending kalau gamenya game biasa. Bunuh-bunuhan. Yang skornya paling tinggi, yang bisa nembak pas di kepala. Bayangkan. Bunuh orang, hore. Bayangkan. Ini apa tidak mencetak teroris? Ya. Menganggap biasa membunuh orang, bahkan hore membunuh orang. Ini loh serigala-serigala yang ada di sekeliling kita. Masa sampai sekarang kita tidak sadar bahwa ada serigala di rumah kita? Makanya mencetak anak soleh di zaman ini lebih susah. Tapi susah itu bukan berarti tidak bisa. Bisa. Tapi butuh perjuangan. Salah satunya adalah dengan TPQ. Ya. Ustaz bisa nggak jariah selain itu? Bisa. Jariah sawah. Kepriwe Ustaz jariah sawah? Jenengan wakafkan sawah ini untuk santri-santri yang belajar agama. Ustaz, ini sawah panenannya saya wakafkan ora kur panenen tok, sisan karo tanah. Ustaz, ini sawah enggak usah banyak-banyak Ustaz, ya paling sehektar bae lah Ustaz. Mau duwe 1 hektar, sehektar ya sedidik. Ya. Ustaz, ini 1 hektar Ustaz, tolong dikelola untuk makan santri-santri Ustaz. Ketika sawah itu menghasilkan padi, padinya dimakan oleh santri, santrinya menghabiskan waktunya untuk ngapal Quran, untuk belajar agama. Selama sekian tahun, setelah itu dia pulang untuk menyebarkan ilmunya, insya Allah. Setiap huruf yang keluar dari mulut santri atau ustadz tersebut, jenengan dapat pahalanya. Maka pintu untuk mendapatkan amal jariah sebenarnya terbuka lebar. Cuman mau enggak kita
memanfaatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Nuwun sewu manten kewengen nggih. Nuwun sewu nggih. Boten napa-napa. Nggih, alhamdulillah. Kula di ngapura nggih. Alhamdulillah, mohon maaf kalau terlalu malam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.